Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala Nabiil Mustafa. Kitab abad ke-6 Hijriah. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi, wafat tahun 604 Hijriah, menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut. Adapun Ahmad Al-Abah, maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, halaman 111. Dari kutipan di atas Imam Al-Fakhrur Razi, tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Muhajir hanya mempunyai anak 3, yaitu 1 Muhammad, 2 yaitu Ali, dan 3 yaitu Husain. Ahmad Al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fakhrur Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Imam Al-Fakhrur Razi, penulis kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, tinggal di kota Roy, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad Al-Abah dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Tentunya informasi tentang berapa anak yang dimiliki oleh Ahmad Al-Abah ia dapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roy. Dalam kitabnya itu Imam Al-Fakhrur Razi dengan tegas menyebutkan nama anak Ahmad Al-Abah bin Isa hanya 3. Dari sini kesempatan masuknya nama lain sudah tertutup secara ilmiah, kecuali ada kitab yang semasa atau yang lebih dahulu ditulis yang berbicara lain. Kitab abad ke-7 Hijriah. Kitab Al-Fakhri fi Ansabi Talibin karya Azizuddin Abu Talib Ismail bin Husain Al-Marwazi, wafat tahun 614 Hijriah, menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab abad ke-5, yaitu hanya menyebutkan satu jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Adapun kutipan lengkapnya adalah, sebagian dari mereka, keturunan Isa An-Naqib, adalah pertama yaitu Abu Ja'far, dengan laqab Al-A'ma artinya yang buta. Kedua Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah, ia punya anak di Bashrah, dan saudaranya di Al-Jabal di kota Qum, ia juga punya anak. Keterangan dikutip dari kitab Al-Fakhri fi Ansabi Talibin, pengarang kitab yakni Sayyid Azizuddin Abu Talib Ismail bin Husain Al-Mawarzi, Tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rojai, halaman 30. Sampai abad ke-7 ini tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Kitab Al-Ashli fi Ansabit Talibin, karya Syafiyuddin Muhammad ibnu At-Toktoki Al-Hasani, wafat tahun 709 Hijriah, menyebutkan satu sampel jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu melalui anaknya yang bernama Muhammad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Dan dari keturunan Ahmad bin Isa An-Naqib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal, Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Keterangan dari kitab Al-Ashli fi Ansabit Talibin, At-Toktoki, Tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rojai, halaman 212. Kitab abad ke-9 Hijriah. Dalam kitab Umdatut Talib fi Ansabi Ali Abi Thalib karya Ibnu Anbah, wafat tahun 828 Hijriah, disebutkan bahwa di antara keturunan Muhammad An-Naqib adalah Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Sebagian dari keturunan Muhammad An-Naqib adalah Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Akbar. Keterangan dari kitab Umdatut Talib fi Ansabi Ali Abi Thalib Ibnu Anbah, halaman 225. Sampai awal abad 9 ini tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Seperti juga tidak disebutkan bahwa ada anak Ahmad bin Isa yang tinggal di Yaman. Sampai awal abad 9 ini tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Seperti juga tidak disebutkan bahwa ada anak Ahmad bin Isa yang tinggal di Yaman. Kemunculan nama Abdullah di akhir abad 9 Hijriah. Nama Ubaidillah belum muncul di akhir abad 9, tetapi ada nama baru yang disebutkan oleh kitab An-Nafah Al-Anbariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, wafat tahun 880 Hijriah. Nama itu adalah Abdullah bin Ahmad.
Dari situ kita melihat bahwa nama Abdullah telah menghilang dari radar para penulis nasab selama 543 tahun dihitung dari wafatnya Ahmad bin Isa. Minimal dari kitab yang mulai mencatat nama Ahmad bin Isa yang penulis sebutkan di atas, ada 7 kitab mulai abad ke-5 sampai ke-9 yang tidak menyebutkan nama Abdullah sebagai nama anak dari Ahmad bin Isa. Kutipan lengkap dari kitab An-Nafhah adalah sebagai berikut. Maka Muhammad An-Naqib berhijrah ke kota Ros, maka ia mempunyai anak Isa, dan sebagian dari anak Isa adalah Ahmad yang pindah ke Hadramaut. Maka dari keturunannya di sana adalah Sayyid Abul Jadid, dengan fathah huruf jim, kasrah huruf dal yang tanpa titik, sukun ya yang bertitik 2 di bawah setelahnya huruf dal. Sayyid Abul Jadid datang di kota Aden di masa pemerintahan Al-Mas'ud bin Toktokin. Nama Toktokin dengan fathah huruf to yang tanpa titik, sukun huruf goin yang bertitik 1, fathah ta yang bertitik 2 di atas, dan huruf kaf yang dikasrah, setelah itu huruf nun setelah ya yang bertitik 2 di bawah. Bin Ayub bin Shadi, nama Shadi dengan fathah huruf shin, kasrah huruf zdal yang bertitik keduanya, tahun 611 Hijriah. Maka Al-Mas'ud kemudian melakukan tindakan kasar kepada Al-Jadid karena suatu hal, maka ia menangkapnya dan menyiapkan pemindahannya ke bumi India. Kemudian Al-Jadid kembali ke Hadramaut setelah wafatnya Al-Mas'ud. Maka dari keturunan Al-Jadid ini adalah Bani Abu Alawi, yaitu Abu Alawi bin Abul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa yang telah disebutkan sebelumnya. Dari kutipan di atas, penulis kitab An-Nafhah Al-Anbariyah, Syekh Muhammad Kadzim, ia sendirian tanpa referensi dari kitab nasab yang telah disebutkan. Pertama, ia sendirian tentang kepindahan Muhammad An-Naqib ke kota Ros. Hal itu tidak disebutkan oleh para ahli nasab sebelumnya. Yang kedua, ia sendirian tentang pindahnya Ahmad ke Hadramaut. Tidak ada ahli nasab dalam kitabnya menyebutkan seperti itu. Ketiga, ia sendirian tentang nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Baru muncul setelah 543 tahun setelah kematian ayahnya, yaitu Ahmad bin Isa. Keempat, ia sendirian tentang urutan nasab yang menyebut Bani Abi Alawi. Urutan nasab itu sangat membingungkan ketika nanti dikatakan bahwa Abdullah adalah nama lain dari Ubaidillah yang mempunyai anak Alwi yang menjadi Datuk Ba'alawi Indonesia yang akan penulis bahas nanti. Abad 10 nama Abdullah dan keturunannya mulai matang walau belum disebut Ubaidillah. Dalam kitab Tuhfatul Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi, wafat tahun 996, disebutkan seperti berikut. Adapun Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, maka Ibnu Anbah berkata, Abu Muhammad Al-Hasan Al-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi adalah dari keturunan Ahmad bin Isa. Ia, Ibnu Anbah, diam tentang selain Abu Muhammad. Penulis kitab Tuhfatul Thalib berkata, Aku melihat dalam sebagian talik, catatan pinggir sebuah kitab ditulis oleh santri di pinggir kitab ketika mendengar keterangan guru. Tulisan yang bunyinya telah berkata Al-Muhaqqiqun dari cabang ilmu ini, nasab dari ahli Yaman dan Hadramaut, seperti Imam Ibnu Samrah, Al-Imam Al-Jundi, Al-Imam Al-Futuhi yang mempunyai kitab At-Talkhis, Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, Al-Imam Abil Hubbi Al-Bur'i, Al-Imam Fadl bin Muhammad Al-Bur'i, Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ibad Al-Syami, Syekh Fadlullah bin Abdullah Al-Syajari, dan Al-Imam Abdurrahman bin Hisan bahwa Said Syarif Ahmad bin Isa pergi bersama anaknya, Abdullah, dalam rombongan para anak, kerabat, teman-teman, para pembantu dari Bashrah dan Irak menuju Hadramaut setelah berpindah dari berbagai daerah dan bersembunyi dari berbagai negara sebagai hikmah Tuhan Raja yang Maha memberikan anugerah. Maksud kemudian Abdullah mempunyai anak bernama Alwi, dan Alwi mempunyai anak bernama Muhammad. Muhammad mempunyai anak Alwi lagi. Alwi mempunyai anak bernama Ali Khali Qasam, dan Ali Khali Qasam mempunyai anak bernama Muhammad Shohib Mirbath, dan Muhammad Shohib Mirbath mempunyai anak bernama Alwi dan Ali. Maka adapun Alwi maka mempunyai 4 anak. Pertama Ahmad dan ia berketurunan. Kedua Abdullah ia tidak berketurunan. Ketiga Abdul Malik keturunannya di India. Dan keempat Abdurrahman dan ia berketurunan.
Dan adapun Ali, maka ia mempunyai anak bernama Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, dan ia mempunyai banyak keturunan. Kitab Tuhfatut Thalib, karangan Sayyid Muhammad bin Al-Husain, halaman 76 sampai dengan halaman 77. Dimunculkan pertama kali oleh Syekh Muhammad Kadzim dalam kitabnya An-Nafah Al-Anbariyah. Di akhir abad ke-9, nama Abdullah muncul kembali pada abad ke-10 dalam kitab Tuhfatut Thalib, setelah 116 tahun kitab An-Nafah ditulis. Sini untuk menyebutkan keturunan Ahmad bin Isa, pertama penulis kitab Tuhfatut Thalib mengutip pendapat Ibnu Anbah dalam kitab Umdatut Thalib. Dalam kitab Umdatut Thalib itu ditulis bahwa Ahmad bin Isa mempunyai keturunan dari anaknya yang bernama Muhammad. Penulis Tuhfatut Thalib memberi tambahan, wasakata an ghairihi, artinya, dan Ibnu Anbah diam dari keturunan lainnya. Dari kalimat itu, penulis Tuhfatut Thalib ingin mengatakan bahwa ada nama lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Anbah, karena Ibnu Anbah tidak tegas menyebutkan berapa jumlah anak Ahmad bin Isa. Lalu ia berkata, bahwa aku menemukan sebuah ta'liq, yaitu catatan santri pada sebuah kitab ketika mengaji di hadapan guru. Dalam ta'liq itu terdapat susunan garis keturunan Ba'alawi, lalu tanpa di cross-check kitab sebelumnya, ta'liq itu dimasukkan dalam kitabnya. Dari situlah mulai masyurnya marga Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Penulis mensinyalir bahwa penulis kitab Tuhfatut Thalib belum membaca atau tidak mempunyai kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis Imam Ar-Razi abad ke-6 yang menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, kedua Ali, dan ketiga Husain. Apabila ia mempunyai kitab itu, maka mungkin ia tidak akan memasukkan ta'liq itu ke dalam kitabnya, karena akan terasa ganjil apabila sebuah catatan sepotong kertas kemudian berbeda dengan sebuah kitab nasab yang telah ditulis 390 tahun sebelumnya. Apakah sosok Abdullah abad ke-9 sama dengan sosok Abdullah abad ke-10? Persamaan kitab An-Nafah Al-Anbariyah abad ke-9 dengan kitab Tuhfatut Thalib abad ke-10 adalah sama-sama menyebutkan nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Persamaan kedua adalah mengenai Hadramaut. Namun ada beberapa hal yang berbeda dari keduanya. Pertama mengenai anak Abdullah bin Isa, An-Nafah menyebut anak Abdullah adalah Abul Jadid, sedangkan kitab Tuhfatut Thalib menyebutkan anak Abdullah adalah Alwi. Perbedaan kedua adalah tentang Ba'alawi. Kitab An-Nafah menyebut bahwa keturunan Abdullah adalah Bani Abi Alwi, sedang kitab Tuhfatut Thalib menyebutnya Bani Alwi tanpa Abi. Apakah keduanya sama? Kitab An-Nafah menyebut Bani Abi Alwi itu adalah nisbat kepada Abu Alwi, yaitu Abu Alwi bin Abul Jadid, keturunan yang ke-9 dari Abdullah bin Isa, sedangkan kitab Tuhfatut Thalib menyebut Bani Alawi itu adalah keturunan Alwi bin Abdullah bin Ahmad, keturunan yang pertama dari Abdullah. Lalu Ba'alawi yang sekarang ada di Indonesia keturunan dari siapa? Apakah dari Bani Abi Alwi seperti kitab An-Nafah atau Bani Alawi seperti kitab Tuhfatut Thalib? Atau bukan dari keduanya? Karena nama yang ditulis dalam keluarga Ba'alawi sekarang bukan Abdullah, tapi Ubaidillah. Dari mana saja mengambil, maka keduanya ada masalah dalam kemarfu'an riwayat, dalam kurung keluhuran atau keutamaan riwayat. Yang pertama tiba-tiba muncul tanpa karena atau sebab. Yang kedua muncul bersyahidkan ta'liq sepotong kertas menurut pengakuan penulis kitab. Kecuali mengambil bukan dari keduanya, maka mungkin ada riwayat yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun yang demikian itu perlu dalil. Abdullah resmi menjadi Ubaidillah pada abad ke-14 Hijriah. Dalam kitab Syamsud Zahira karya Syekh Abdurrahman Al-Masyur, wafat tahun 1320 Hijriah, disebutkan dengan tegas bahwa Abdullah bergelar Ubaidillah. Kutipan lengkapnya sebagai berikut. Ini adalah fasal menerangkan anak-anak seorang Sayyid yang masyur, yaitu Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Asy-Syadiq radhiyallahu anhu. Beliau, Ahmad bin Isa, mempunyai 2 anak, yaitu Muhammad dan Abdullah. Dan Abdullah ini dinamai pula Ubaidillah dan kunyahnya, atau nama julukannya adalah Abu Alwi. Kitab Syamsud Zahirah, halaman 51. Dengan tegas Syekh Abdurrahman Al-Masyhur menyebutkan nama Abdullah adalah alias dari Ubaidillah.
Ada perbedaan antara kitab Syamsuz Zahirah dan kitab abad kelima yang menyebutkan anak Ahmad berjumlah 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kitab Syamsuz Zahirah menyebutkan anak Ahmad bin Isa ada 2 orang, yaitu Muhammad dan Abdullah. Ia menghilangkan nama Ali dan Husain dan memasukkan nama Abdullah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, nama Abdullah ini mulai disebut oleh Syekh Al-Kadzim dalam kitab An-Nafhah akhir abad 9 Hijriah setelah 543 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak ada nama Abdullah disebutkan oleh para penulis kitab nasab, tidak disebutkan di kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 awal. Disebutkan untuk kedua kali pada abad ke-10 oleh kitab Tuhfatut Talib di akhir abad ke-10. Dalam An-Nafhah disebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah dan Abdullah mempunyai anak bernama Abul Jadid yang nanti akan menurunkan Abu Alwi pada generasi 9 yang merupakan Bani Abi Alwi. Sedangkan kitab Tuhfatut Talib menyebutkan Abdullah langsung mempunyai anak Alwi yang kelak menjadi datuk Bani Alawi. Kitab Syamsuz Zahirah berusaha mengkompromikan keduanya dengan menyebutkan bahwa Abdullah mempunyai anak Alwi dan bergelar Abu Alwi dan Abul Jadid dan menambahkan nama ketiga yaitu Bashri. Jadi anaknya 3. Dari mana tambahan itu? Wallahu a'lam. Allah subhanallahu wa ta'ala yang maha tahu segala-galanya. Dari sini kita menyimpulkan betapa rumitnya penisbatan Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Selain nama Abdullah atau Ubaidillah yang tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa selama 543 tahun, ketika tiba-tiba muncul nama itu pun dengan kelemahan yang menyertainya. Kelemahan itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, munculnya nama Abdullah pada akhir abad 9 tanpa menyebutkan referensi. Sepertinya ia muncul dari ruang hampa. Yang kedua, ketika muncul dalam kitab Tuhfatut Talib di abad ke-10, penulisnya mengatakan menemukannya dari 17 sebuah talik secarik kertas. Ketiga, ketika kitab Syamsuz Zahirah menyimpulkan bahwa Abdullah adalah Ubaidillah, tidak menyebutkan Abdullah yang mana. Apakah Abdullah yang mempunyai anak Abdul Jadid seperti dalam kitab An-Nafhah atau Abdullah yang mempunyai anak Alwi seperti dalam kitab Tuhfatut Talib? Kitab An-Nafhah tidak menyebut nama Alwi sebagai anak Abdullah, sedangkan kitab Tuhfatut Talib tidak menyebut nama Abul Jadid sebagai anak Abdullah. Lalu disatukan dalam Syamsuz Zahirah bahwa keduanya anak Abdullah. Penyatuan Alwi dan Abul Jadid sebagai anak Abdullah menyisakan masalah karena dalam kitab An-Nafhah menyebutkan Bani Abi Alawi itu dari jalur Abul Jadid. Sedangkan hari ini kita dikenal Ba'alawi dari jalur Alwi, yang nama Alwi bin Abdullah tidak disebutkan dalam kitab An-Nafhah sebagai anak Abdullah. Saya ulangi sekali lagi, penyatuan Alwi dan Abul Jadid sebagai anak Abdullah menyisakan masalah karena dalam kitab An-Nafhah menyebutkan Bani Abi Alawi itu dari jalur Abul Jadid. Sedangkan hari ini kita dikenal Ba'alawi dari jalur Alwi, yang nama Alwi bin Abdullah tidak disebutkan dalam kitab An-Nafhah sebagai anak Abdullah. Kesimpulan penelitian ilmiah. Berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa Ba'alawi adalah anak keturunan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Ash-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bihaqiqatil hal. Hanya Allah subhanallahu wa ta'ala yang maha tahu segala sesuatu yang hak. Penelitian ilmiah bukan hakikat. Penelitian penulis ini bukanlah hakim atas hakikat kebenaran atau kesalahan. Ia berjalan dalam kajian ilmiah berdasarkan fakta ilmiah yang bisa diteliti kembali oleh siapapun yang berkehendak melakukannya. Allah menjadikan zaman ini zaman yang lebih mudah bagi pecinta ilmu untuk mendapatkan banyak data ilmiah. Kitab-kitab yang penulis sebutkan di atas, walaupun tidak bisa mendapatkan bentuk fisik kitabnya, juga dapat diakses langsung via internet. Sebagai manusia yang lemah dengan segala kekurangan, tentunya penulis bersedia mendapatkan masukan yang positif dari berbagai pihak akan penelitian penulis ini. Wallahu a'lamu bihaqiqatil hal.
Hanya Allah subhanallahu wa ta'ala yang maha tahu segala sesuatu yang hak. Ihdinas syirathal mustaqim. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف